Salam, selamat pagi saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Puji Tuhan, pada kesempatan pagi hari ini kita bisa bertemu kembali dalam acara Suluh, Suara Penyuluh Kota Salatiga, hasil kerjasama antara Bimas Kristen, Kantor Kementerian Agama Kota Salatiga dengan Radio Betani FM. Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, sebelum kita bersama-sama mendengarkan suluh pada kesempatan pagi hari ini, marilah kita berdoa, minta bimbingan kepada Tuhan, sehingga suluh yang kita terima pada kesempatan pagi hari ini dapat menjadi berkat bagi kita, dapat kita laksanakan di dalam kehidupan kita sehari-hari. Mari kita satu di dalam doa. Pagi hari ini Tuhan, kami sungguh mengucapkan puji dan syukur kami atas penyertaan-Mu di dalam kehidupan kami. Engkau telah menyertai istirahat kami, sehingga pada kesempatan pagi hari ini, kami bisa bangun kembali dalam keadaan sehat dan selamat. Ini merupakan berkat yang begitu luar biasa yang kami terima pada kesempatan pagi hari ini. Terlebih pada kesempatan ini, Engkau juga masih memberikan kehidupan kepada kami. Engkau juga masih memberikan kesempatan kepada kami untuk mendengarkan sabda kebenaran firman-Mu. Tuhan, buka hati pikiran kami, dan biarlah benih-benih firman melalui suluh pada kesempatan pagi hari ini dapat tertanam di dalam hati kami dan dapat kami lakukan di dalam kehidupan kami sehari-hari. Tuhan Yesus, Engkau mampukan kami untuk menjalankan firman-Mu di dalam kehidupan kami, dan Engkau juga mampukan kami untuk menjadi berkat bagi orang-orang di sekitar kami. Tuhan Yesus, kami siap untuk mendengarkan sabda kebenaran firman. Doa yang jauh dari sempurna ini hanya kami alaskan di dalam satu nama, Tuhan kami Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, suluh pada kesempatan pagi hari ini mengambil judul Kuasa Kemuliaan Masa Depan, yang terambil dari surat Roma pasal 8 ayat 18 dan 30. Demikianlah firman Tuhan. Sebab aku yakin bahwa penderitaan zaman sekarang ini tidak dapat dibandingkan dengan kemuliaan yang akan dinyatakan kepada kita. Ayat 30. Dan mereka yang ditentukannya dari semula, mereka itu juga dipanggilnya. Dan mereka yang dipanggilnya, mereka itu juga dibenarkannya. Dan mereka yang dibenarkannya, mereka itu juga dimuliakannya. Yang berbahagia kita semua yang mendengarkan firman Tuhan, terlebih yang melakukannya di dalam kehidupan sehari-hari. Hosiana. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, setiap orang pasti menginginkan atau mempunyai suatu impian, memiliki masa depan yang baik atau masa depan yang cerah. Maka tidak mengherankan jika banyak orang kita melihat mereka bekerja keras, membanting tulang,
bekerja semaksimal mungkin untuk menggapai masa depannya. Dan hal ini wajar, karena dengan memiliki masa depan yang cerah, masa depan yang baik, tentunya kehidupan kita juga akan lebih baik. Dan lebih dari itu, dengan memiliki masa depan yang baik, masa depan yang cerah, kita akan mendapatkan kemuliaan, kita akan mendapatkan pujian, kita akan mendapatkan penghormatan dari banyak orang. Dan inilah yang membuat banyak orang seperti yang kita lihat akhir-akhir ini, baik secara langsung ataupun melalui media massa yang kita lihat. Banyak orang yang menghalalkan segala cara untuk menggapai impiannya, untuk menggapai masa depannya. Dan tentunya ini bertolak belakang dengan apa yang diperintahkan oleh Tuhan. Bagaimana dengan kita? Selaku orang percaya kepada Kristus, apakah kita juga akan ikut menghalalkan segala cara untuk mencapai tujuan kita? Tentunya tidak. Dan jika kita melihat di dalam perikop kita pada kesempatan pagi hari ini, di dalam surat Roma pasal 8, khususnya ayat 18 dan 30, Rasul Paulus selaku penulis surat Roma ini mengawali dengan kalimat di dalam ayat 18. Kemuliaan yang akan dinyatakan kepada kita. Ayat 18 bagian akhir. Dan diakhiri di dalam ayat 30 bagian akhir. Mereka yang dibenarkannya, mereka juga dimuliakannya. Mengacu dari dua ayat ini, saudara, ayat 18 dan ayat yang ke-30, Rasul Paulus membuat dua poin dasar penting yang bisa menjadi petunjuk bagi kita orang percaya. Dua dasar itu adalah, yang pertama, kemuliaan dari Allah atau kemuliaan Allah adalah merupakan puncak atau klimaks dalam rencana Allah bagi umatnya. Kemuliaan ini adalah merupakan klimaks atau puncak dalam rencana Allah bagi umatnya. Dan di dalam ayat 18 juga dijelaskan di sini bahwa penderitaan yang kita alami tidak sebanding dengan kemuliaan yang akan dinyatakan kepada kita. Penderitaan yang kita alami tidak sebanding dengan kemuliaan yang akan dinyatakan kepada kita. Hal ini terjadi karena kita hidup di dunia yang sudah berdosa. Maka penderitaan, kesengsaraan itu akan selalu ada di dalam kehidupan kita. Dan ini adalah akibat dari dosa. Penderitaan, kesengsaraan itu akan selalu melekat di dalam kehidupan kita. Tetapi saudara, kita sampai dengan saat ini belum mencapai puncak atau klimaks itu. Dan saat ini kita masuk dalam fase menantikan atau menunggu puncak kemuliaan itu yang akan diberikan oleh Allah kepada kita. Dan kita menunggu dengan penuh semangat dan dengan penuh pengharapan. Kalau kita membaca secara utuh ayat 18 sampai dengan ayat 25, kita harus menantikan kemuliaan itu dengan penuh semangat dan dengan penuh pengharapan. Ini adalah poin dasar yang pertama. Lalu poin dasar yang kedua
Rasul Paulus menyampaikan bahwa Tuhan sendiri menyediakan apa yang kita butuhkan untuk menunggu dengan penuh semangat dan dengan penuh pengharapan. Dan di sini ada Roh Kudus yang membantu kita berdoa. Ada Roh Kudus yang membantu kita berdoa. Di dalam ayat 26 sampai dengan 27 jelas dinyatakan di situ bahwa ada roh. Yang dimaksud roh di sini adalah Roh Kudus yang membantu kita untuk berdoa. Mengapa demikian, saudara? Karena kadang-kadang di tengah kehidupan kita diperhadapkan pada himpitan masalah yang sangat berat. Dan di tengah-tengah himpitan masalah itu, kita kerap kali lupa, kita kerap kali bingung untuk berdoa apa yang akan kita sampaikan kepada Tuhan. Kita kerap kali lupa menyampaikan hal itu kepada Tuhan. Dan ini wajar, ini adalah menjadi bagian kelemahan kita sebagai umat manusia. Kerap kali lupa menyampaikan doanya kepada Tuhan. Maka dari itu, saudara, disinilah pentingnya Roh Kudus membimbing kita untuk berdoa. Tidak hanya itu saja, Roh Kudus membantu kita berdoa. Tidak hanya itu saja, Tuhan itu juga berjanji untuk mengawasi segala sesuatu demi kebaikan kita. Tuhan berjanji untuk mengawasi segala sesuatu demi kebaikan kita. Di dalam ayat 28 itu jelas disampaikan seperti itu. Ada janji Allah untuk mengawasi segala sesuatu dan kebaikan kita. Ada kata segala sesuatu dan kebaikan. Apakah yang dimaksud dengan segala sesuatu dan kebaikan itu? Jawaban ini sangat jelas karena ada frasa yang mengatakan bagi yang mengasihi Dia. Ini adalah merupakan jawaban yang sangat jelas. Ada frasa yang mengatakan bagi yang mengasihi Dia. Artinya apa? Bahwa segala sesuatu merupakan apapun yang dialami orang percaya dalam relasinya dengan Allah. Kebaikan itu harus dipandang dari kacamata Allah atau yang terbaik menurut Allah, bukan menurut manusia, supaya sesuai dengan rencananya. Ayat 29 sampai dengan ayat 30. Agar sesuai dengan rencananya. Kebaikan itu harus sesuai dengan rencananya. Dan kalau kita melihat di dalam perikop sebelumnya, di dalam ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-17, kita melihat Roh Kudus tidak begitu menonjol di dalam perikop sebelumnya, ayat 1 sampai dengan ayat 17. Tetapi Roh Kudus tetap memainkan peranan yang sangat penting atau vital. Karena Roh Kudus inilah yang menjembatani hubungan kita dengan Allah. Jadi Roh Kudus inilah yang menjembatani hubungan kita dengan Allah. Karena Roh Kudus inilah yang membantu kita untuk berdoa, yang membantu kita untuk bisa mendalami pikiran-pikiran Allah, sehingga segala sesuatu, segala kebaikan itu bisa kita terima dengan baik. Karena memang itu ditujukan bagi kita, bagi yang mengasihi Dia. Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus,
Mungkin pada kesempatan ini ada di antara kita yang sedang bersusah hati. Ada yang sedang menghadapi kesulitan hidup. Atau ada yang sedang menghadapi sakit penyakit yang tidak kunjung membaik. Tetapi ingatlah mengacu pada surat Roma pasal 8 ayat 18 sampai dengan ayat 30. Jelas dikatakan bahwa kita harus mengingat firman Tuhan yang disampaikan melalui Rasul Paulus. Yang pertama, penderitaan atau sakit penyakit yang kita alami tidak sebanding dengan kemuliaan yang akan dinyatakan kepada kita. Maka dari itu, saudara, bertahanlah dalam iman. Karena ada pengharapan bahwa penderitaan sakit penyakit yang kita alami tidak sebanding dengan kemuliaan yang akan kita terima di waktu yang akan datang, di dalam kehidupan kita di masa yang akan datang. Lalu yang kedua, kita itu tidak pernah sendirian dalam menghadapi kehidupan ini, khususnya tatkala kita menghadapi penderitaan sakit penyakit. Ada Roh Kudus yang menyertai kehidupan kita. Ada Roh Kudus yang membantu kita berdoa kepada Bapa kita. Ada Roh penolong di sini. Lalu yang ketiga, Tuhan itu selalu mengawasi apapun yang kita alami. Artinya bahwa Tuhan itu selalu ada di dalam kehidupan kita. Penyertaan Tuhan itu selalu ada di dalam kehidupan kita. Makanya ada kata Immanuel, Tuhan selalu menyertai kehidupan kita. Dengan melihat hal ini, saudara, jelas bahwa ada suatu pengharapan besar di dalam kehidupan kita orang percaya. Bahwa di kehidupan kita di masa depan, Tuhan menyediakan kemuliaan bagi orang-orang yang percaya kepadanya. Ada satu syarat yang harus kita penuhi, yaitu kita harus mengasihi Dia dengan sepenuh hati. Dengan mengasihi Dia dengan sepenuh hati, Tuhan akan memberikan kemuliaan bagi kita di masa yang akan datang. Kiranya firman Tuhan melalui suluh pada kesempatan pagi hari ini bisa menjadi kekuatan, bisa menjadi penghiburan bagi kita, sehingga kita dikuatkan sampai dengan akhir hidup kita. Amin. Kita masuk dalam saat hening sejenak. Kami bersyukur Tuhan untuk firman-Mu pada kesempatan pagi hari ini. Engkau mengingatkan kami kembali bahwa di masa yang akan datang, Engkau akan memberikan kemuliaan pada kami. Dan ini membuat kami punya suatu pengharapan yang besar akan kehidupan kami di masa yang akan datang. Tuhan Yesus, pada kesempatan ini kami menyadari akan banyak tantangan yang harus kami hadapi. Kiranya Tuhan mampukan kami sehingga kami tetap setia pada Engkau sampai dengan akhir hidup kami. Tuhan mampukan kami untuk berpegang teguh pada firman. Dan kami meyakini melalui Roh Kudus-Mu, Engkau akan memampukan kami untuk setia hidup di dalam. Tuhan Yesus, pada kesempatan ini pula
kami mengaturkan salat kami. Pada kesempatan Tuhan kami berdoa untuk bangsa dan negara kami, khususnya para pemimpin kami dari tingkat pusat sampai dengan tingkat daerah. Tuhan telah pilih para pemimpin kami. Kiranya Tuhan berikan hikmat dan kebijaksanaan, sehingga para pemimpin kami bisa menjalankan tugas mereka dengan takut akan Engkau. Ketetapan, keputusan yang mereka putuskan, semua hanya dari kehendak-Mu saja, sehingga berguna bagi kami, rakyat Indonesia, sehingga kami bisa menikmati kemakmuran dan keadilan. Tuhan Yesus, pada kesempatan ini, kami juga berdoa untuk saudara kami yang saat ini hidup di daerah bencana. Tuhan selalu menyertai mereka. Tuhan selalu mencukupkan segala kebutuhan mereka. Dan pakailah mereka Tuhan, dimanapun Tuhan tempatkan, untuk menjadi berkat bagi banyak orang. Kami sungguh rindu Indonesia penuh dengan kemuliaan. Pada kesempatan pula Tuhan, kami juga berdoa untuk Radio Betani FM yang menjadi mitra kami. Tuhan juga selalu campur tangan di dalam stasiun radio ini. Tuhan berkati para pengelola. Tuhan berkati segala perlengkapan yang dipergunakan, sehingga radio ini Tuhan bisa menjadi corong kemuliaan nama-Mu di kota Salatiga dan di daerah-daerah sekitarnya. Pada kesempatan di bulan Tuhan, kami juga berdoa untuk keluarga besar umat Kristen. Tuhan juga selalu menyertai kami dan berikan kesehatan, Tuhan berikan kekuatan, Tuhan berikan kebijaksanaan, dan biarlah kami bisa menjalankan tugas bimbingan dan penyuluhan dengan baik, sehingga melalui apa yang kami lakukan itu, nama Tuhan semakin dimuliakan. Dan sebentar lagi Tuhan, kami akan memulai aktivitas pada kesempatan hari ini. Kami sungguh percaya Roh Kudus-Mu selalu menyertai kami, menjauhkan kami dari segala mara bahaya, menjauhkan kami dari segala ancaman bahaya, sehingga kami bisa beribadah, menjalankan pelayanan kami dengan baik. Tuhan Yesus, inilah doa dan permohonan kami. Ampuni kesalahan kami. Haleluya. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, demikianlah suluh pada kesempatan pagi hari ini, kiranya menjadi berkat bagi kita semua. Tuhan Yesus memberkati dan Immanuel. Thank you.